semua, selamat datang di channel Girl Workspace. Saya Galis Pradana. Di video kali ini kita mau bahas sebuah monitor yang lagi dicari-cari dan sold di mana-mana karena ada penurunan harga yang signifikan dari harga retail Lenovo Indonesia di 3,1 jutaan dan saat ini lagi turun menurut di video GTID sampai di harga 2,2 juta. Sejak itu juga cari monitor itu susah banget di harga yang mendekati. Saya pernah nemu di harga 2,3 tapi baru mau order udah sold. Dan saya cari-cari lagi di marketplace itu nemu di harga 2,4. Sempat ragu mau nunggu yang tadi restock lagi atau beli yang ini aja. Setelah saya pikir-pikir, daripada saya nyesel lagi, nanti kalau habis dan harus menerima harga yang di atas itu, udahlah, gas beli yang 2,4 aja. Oke, di video kali ini kita mau bahas dari segi spesifikasi, desain, kelebihan dan kekurangannya apa aja yang ada di monitor Lenovo G2420 ini, dan apakah dengan harga tersebut monitor ini udah worth it. Simak videonya sampai akhir. Monitor Lenovo G2420 ini dikasih ukuran layar 23,6 inch dengan resolusi Full HD aja 1920x1080 pixel dengan kerapatan di 93 ppi. Ini udah cukup untuk display. Saya punya spek PC yang cuma pakai Ryzen 5 5600G. Dan kalau kalian tertarik, boleh kita bahas PC-nya di video selanjutnya. Monitor ini punya rekomendasi refresh rate di 144Hz dengan respon time bisa sampai 1 millisecond. Tapi kalau kalian mau maksimal bisa sampai 165Hz. Namun saya saranin pakai 144Hz aja karena ini tingkat aman dan bantu dukung monitor kita lebih awet. FYI, refresh rate yang tinggi menghasilkan efek suhu dan pemakaian daya yang lebih tinggi juga. BTW, monitor ini buat gantiin monitor lama saya yaitu Dell S2421HN, sama-sama 24 inch cuman mentok sampai 75Hz aja. Sekarang monitornya udah agak garis-garis. Udah coba telepon call center Dell mau klaim garansi tapi dibilang udah tutup karena saya teleponnya malam jam 6 sepulang kerja. Tapi kalau siang itu nggak sempet, jadi ya udah sementara didiemin dulu aja. Oke, lanjut bahas monitornya. Ini menggunakan panel IPS yang dikasih gambar dengan kualitas warna dan akurasi di 99% sRGB. Udah cukup untuk kebutuhan saya yang dominan cuma pakai produktivitas dan entertainment dibanding gaming. Lalu buat apa beli 140 Hz? Lalu beli monitor 144Hz buat apa bang? Ya pengen rasain aja dan fitur proof semisal nanti ada keperluan yang butuh fitur tersebut. Lalu punya kecerahan tinggi di 350 nits dan juga permukaan yang sudah anti glare. Ini membantu tetap bisa nyaman meskipun lampu ruangan kita ini sangat terang. Cuman saya sendiri cuma pakai lampu 3 watt di kamar kecil yang ukurannya 3x3 meter persegi. Jadi cukup pakai di tingkat 75% aja, itu udah enak brightness-nya. Monitor ini juga punya fitur tambahan AMD FreeSync Premium, cocok buat saya punya PC yang dapat ngurangin tearing dan stuttering saat main game. Lalu selain itu sudah ada fitur low blue light dan flicker free yang sudah tersertifikasi di UV Rainline A Comfort untuk meminimalisir mata cepat capek dan nambah kenyamanan kalau dipakai dalam waktu yang lama. Sejauh ini selama saya pakai itu benar-benar nyaman di kondisi siang atau malam dengan pemakaian setiap kali nyalain komputer itu di 4-5 jam dan saya cukup puas sama monitor ini. Lalu dari segi desain, monitor Lenovo G2420 ini punya desain yang ramping, bezelnya tipis pada ketiga sisinya, jadi bisa kasih pengalaman visual yang lebih imersif pas dipakai untuk keperluan produktivitas atau main game. Tapi di sini juga ada kekurangan yang sifatnya subjektif. Menurut saya pribadi, dia punya stand yang desainnya terlalu mencolok. Ada garis-garis dan aksen warna biru khas Legend. Walaupun ini bukan Legend sih. Yang saya sendiri jujur kurang suka, tapi cukup termaafkan karena stand dia bisa naik turun dengan lumayan stabil. Tapi sisi belakangnya saya cukup suka, sisi-sisinya kotak-kotak dengan warna hitam doff sama dengan hampir keseluruhan body. Punya look yang profesional dan ganteng. Tapi ada juga yang berpendapat kalau Lenovo punya desain yang boring, tapi ya bebas sih, setiap orang pasti punya selera desain masing-masing. Konektivitas yang dimiliki monitor Lenovo G2420 ini udah cukup lengkap. Ada 2 HDMI 2.0 yang support sampai 60Hz dan untuk pakai refresh rate yang lebih tinggi sampai 144Hz udah ada satu DisplayPort 1.4 yang untungnya udah dikasih kabel di paket pembeliannya. Ya, ini mantap. Dan tambahan satu audio out 3,5 mm buat kita colok misalnya punya speaker eksternal yang saya sendiri colok ke speaker Logitech Z213. Sayangnya monitor ini belum ada port USB atau bahkan USB Type-C ya. Buat kalian pengguna laptop yang butuh banget port ini ya, sayang monitor ini bukan untuk kalian.
Tapi tenang, kalau kalian mau, kalian bisa invest beli kabel USB-C to DisplayPort. Tapi yaitu nambah budget 100-200 ribu lagi, yang saya saranin buat cari monitor lain aja. Jadi kesimpulannya, dengan harga 2,4 juta monitor ini udah worth it banget. Semisal kita lihat kompetitor di segmen yang sama punya harga yang lebih tinggi, 300-400 ribu dengan value yang mirip-mirip. Kalau kalian bisa terima desain stand-nya agak mencolok ini, lalu belum ergonomis juga stand-nya, cuma bisa naik turun, ya karena memang bukan segmennya sih. Dan belum tersedianya USB Type-C juga, tapi kalian bisa dapat monitor 144Hz dengan kualitas warna dan akurasi yang termasuk terbaik di kelasnya. Build quality-nya udah mantep, dan garansi 3 tahun resmi dari Lenovo yang buat kalian tetap tenang pakai monitornya. Kalau ada apa-apa, siap dijemput di tempat kalian. Kalian perlu pastikan juga toko kalian beli monitor itu sudah menjual monitor yang versi resmi ya. Itu perlu kalian pastikan, kalau perlu tanya lagi di kolom chat ke sellernya, karena itu penting banget. Oke, sekian video kali ini, semoga membantu kalian yang lagi cari monitor. Buat kalian yang punya referensi lain, boleh kasih tahu di kolom komentar. Dan bismillah, dapat ketemu lagi di video selanjutnya.